Selama tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah berhasil mengamankan sejumlah pejabat negara yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Yang paling baru adalah ditangkapnya sejumlah pejabat Kementerian Sosial, termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara, terkait kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan COVID-19. Diberitakan Kompas.com, pada 6 Desember 2020, KPK kemudian menetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 6 orang, yaitu MJS, Direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, dan HS. Kemudian seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY. MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta. Diketahui upaya KPK melakukan OTT tersebut bukanlah yang pertama kali. Berikut ini kilas balik beberapa kali OTT yang dilakukan KPK selama tahun 2020. Bupati Sidoarjo. Di awal tahun 2020, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Januari 2020. Diberitakan oleh Kompas.com pada 8 Januari 2020, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dugaan kasus suap tersebut merupakan hasil dari operasi tangkap yang berlangsung di Sidoarjo Selasa 7 Januari 2020. Saiful Ilah diduga menerima suap senilai total 550 juta rupiah dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebagian dari uang senilai 550 juta tersebut ditemukan dalam operasi tangkap tangan terhadap Saiful di kantornya pada Selasa 7 Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Masih di bulan yang sama, KPK juga menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK menangkap Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 8 Januari 2020. Diberitakan oleh Kompas.com pada 9 Januari 2020, Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024. Bupati Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Ismunandar atau IS dan istrinya Ance Muria Riarinda Virgasih ditangkap saat berada di sebuah hotel di wilayah DKI Jakarta pada Kamis 2 Juli 2020 malam. Diberitakan oleh Tribunnews.com pada Jumat 3 Juli 2020, keduanya ditangkap diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Setelah diamankan, Bupati bersama istrinya sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dalam operasi itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti. OTT di Kutai Timur diketahui menjadi OTT keempat sejak Firly Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK pada 20 Desember 2019. Sebelum kasus ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang kemudian menjaring Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Dwi Ahmad Nur di lingkungan Kemendikbud. Menteri KKP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo sebagai tersangka. Edi dan 6 orang lainnya menjadi tersangka dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edi Prabowo diduga menerima suap 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat terkait izin ekspor benih lobster.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan uang 3,4 miliar rupiah tersebut diterima Edi dan pemegang PT Aero Citra Cargo Amri dan Ahmad Bahtiar melalui Ainul Fakih, staf istri Edi. Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Edi dan istrinya, Iis, untuk berbelanja pada 21 hingga 23 November 2020 di Honolulu, Amerika Serikat. Nawawi menyebut PT Dua Putra Perkasa atau PT DPP sempat mentransfer uang 731 juta rupiah ke rekening PT Aero Citra Cargo atau PT ACK untuk dapat melakukan ekspor benih lobster. Di samping itu, pada Mei 2020, Edi juga diduga menerima uang sebesar $100.000 Amerika Serikat dari Direktur PT DPP Suharjito melalui Safri dan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Bupati Banggai Laut. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT selanjutnya, KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Weni Bukamo. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo dan sejumlah orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis siang dibawa menggunakan kapal cepat milik Polairut dan tiba di Pelabuhan Rakyat Luwu, Kabupaten Banggai. Dilansir oleh Kompas.com 4 Desember 2020, sebanyak 16 orang ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut Weni Bukamo Kamis 3 Desember 2020. Ali mengatakan dalam penangkapan ini Bupati Banggai Laut diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. Weni kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari sejumlah rekanan terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banggai Laut. Uang suap yang diterima Weni disinyalir akan digunakan untuk kepentingan kampanye, termasuk untuk menyiapkan serangan fajar pada hari pencoblosan nanti. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan OTT bermula dari informasi yang diterima KPK soal akan terjadinya penyerahan uang senilai 200 juta rupiah kepada Weni. Pemberian uang itu dilakukan dengan cara transfer melalui rekening salah satu perusahaan milik komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedi Tiono. Diduga uang 200 juta rupiah tersebut merupakan sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah uang senilai sekira 2 miliar rupiah yang dikemas dalam kardus. Selain itu ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek. Wali Kota Cimahi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wali Kota Cimahi, Ajaib Muhammad Priyatna dalam operasi tangkap tangan atau OTT Jumat 27 November 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Ajaib diduga melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ajaib dan Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonatan, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Firly mengatakan dalam kasus ini Ajaib diduga telah menerima suap dari Hutama senilai 1,661 miliar rupiah dari kesepakatan berjumlah 3,2 miliar rupiah. Pejabat Kemensos. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara atau JPB sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial atau Bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Mensos Juliari Batubara bersama MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020 dini hari. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan suap Bansos COVID-19 yang menyeret Menteri Sosial ini sejak Juli 2020. Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan profiling terhadap semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu sejak penyelidikan.
Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima suap bansos penanganan COVID-19 sebesar 17 miliar rupiah. Dilansir oleh Kompas.com, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap sekira 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama. Ia melanjutkan pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SM yang merupakan orang kepercayaan JPB. Menurut Firly, uang tersebut lantas digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober hingga Desember 2020, terkumpul uang sekira 8,8 miliar rupiah. Dengan demikian, Mensos Juliari menerima uang suap total sekira 17 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.